Caranya. Udah kalau udah marah gampang ini. Udah, yang nggak mau sini jangan ya. Udah jangan ayo, jangan ada yang namanya mampir-mampir di sini. Pokoknya saya nggak mau ada kumpul-kumpul sini. Saya bubarin. Enak aja kamu menghargai saya kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing saya hormati. Enak aja kamu pada. Ya dah kamu. Ini lo ngontrak? Ini di mana? Lo ngontrak nggak? Ayo, pulang. Kontrakin mana? Adik saya. Kamu Mana? kontrakin mana? Ya? Kamu kontrakin mana? Nah, udah balik. Pulang. Balik udah ya, balik. Udah balik. Ayo. Orang urusan sama adek udah balik. Adek, Buset, adek. balik lo. Balik. Udah pulang. Balik. Udah pulang. Bang, lo kalau itu Mantap. Ya, udah lo siap, pesan grab pulang. sono. Ya, udah pulang. Hah? Udah. Iya, lu. Pulang ya. Ya suruh balik. Balik. Udah balik. Masing-masing ke kontrakan. Ya enggak mau tak ini udah pulang aja bubar dulu ya. Iya, bubar dulu udah di depan. Apa urusan di sini? Lu bubar Malah begitu. Baik-baik. Ada kamu lamun injek kepala saya berarti. lapor kasar. Ayo. Udah pulang dulu. Udah mau diusir lu goblok. Udah pulang. Bawa motor. Lu motor nih. Hah? Ya balik lu dah, balik lu. Ya motor lu. Ya, bawa lu dah. Kebaktian. Usir aja nanti tuh, pintu tengah tuh, cewek tuh. Enak aja bikin kebaktian. Ada gereja di sini, di gereja masing-masing. Tenang. Ya udah. Cewek Yan itu mah Yan. Ini kan ini nih. Dari Islam. Ya kerjain tugas Bapak. Syahadat ya Bu ya. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha. Jangan sampai kita dianggap mempermainkan agama ya, apalagi ini sudah mu'alaf, dimu'alafkan lagi, itu dosa besar di hadapan Allah. Kali ini kita akan bahas soal video, yang mana dalam video tersebut ada satu hal yang konyol cuy. Konyolnya adalah ternyata mualaf settingan itu real. Karena memang beberapa video saya, banyak banget video saya itu membahas tentang settingan demi settingan yang menunjukkan bahwa orang itu katanya mualaf, padahal di setting. Tapi kali ini menarik, di mana narasi yang mereka bangun adalah mualaf ini baru saja mualaf karena dia nonton debat dari Pak Esra Soru dan juga Donitan. Padahal kita tahu sendiri ya, hasil dari perdebatan itu adalah Donitan kalah telak. Ya memang kalau dasar kalahnya itu berdasarkan referensi dan lain pasti mereka kalah telak. Tapi kok bisa nih orang ini kok tiba-tiba mualaf padahal udah kalah cuy. Kebetulan ya, waktu ada diskusi lintas agama ya, antara praktisi Islam dengan praktisi Kristen, ada seseorang yang ketika usai perdebatan atau selesai pada waktu diskusi antara praktisi Islam dan praktisi Kristen, maka ada salah satu wanita atau ibu ya yang hijrah ke Islam karena melihat bagaimana diskusi antara pihak Kristen dan Islam, dan akhirnya ibu ini tanpa ada paksaan akhirnya hijrah dari iman dia yang lama masuk ke iman yang baru ya. Ya, dalam video tersebut di mana dikatakan bagaimana dia ini katanya mualaf setelah nonton debat, dibimbing langsung sama Donitan. Ternyata ini cuma settingan saja. Dan settingan ini tidak dibongkar oleh orang Kristen sendiri ya. Dibongkar sama konco-konconya sendiri. Nah, inilah kira-kira bongkaran dari apa yang menjadi tipuan dari mereka. Rusdi itu teman saya. Di sini saya katakan ya, Kak Liana Rusdi itu, dia sudah Islam tahun lalu. Sudah Islam tahun lalu, tetapi dia
tidak menjalankan syariat Islam. Tidak menjalankan, bahkan masih makan ya B2 dan sebagainya. Sehingga dianggap bahwa syahadat sebelumnya itu batal. Karena seorang muslim kalau udah sampai makan B2, nggak pernah sholat, ya itu bukan muslim. Betul tidak? Bukan muslim. Jadi supaya lebih mantap syahadat ulang. Itu yang dibilang. Ya, saya jujur katakan loh. Dia sudah syahadat tahun lalu. Itu syahadat ulang doang. Jadi kalau dibilang itu spontanitas karena setelah menonton debat, ya tidak ya. Saya harus katakan itu tidak setelah nonton debat, enggak. Ya, tidak seperti itu. Jadi dia memang syahadat itu karena untuk mengukuhkan imannya sekali lagi. Di mana tahun lalu dia syahadat tapi dia tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun. Ini ya komentar saya itu kayaknya mereka ini harus tektokan dulu, harus janjian dulu gitu loh. Kalau mau nipu-nipu orang Kristen tuh, boyo janjian, nanti saya akan buat cerita drama seperti ini, nanti kamu ikut-ikutan ya bikin dramanya. Gitu, kayaknya nggak kompak nih mereka nih. Yang mana Donditan bilang katanya dia baru mualaf. Terus juga si KW tadi itu saya lupa ya, di KW itu juga dia bilang katanya ini orang baru mualaf. Ternyata Julius HMC udah temenan sama dia dan sudah mualaf dari setahun lalu. Cobalah. Saya tahu motif kalian tuh. Kalian itu kan cara-cara kalian adalah mempropaganda orang supaya seakan-akan debat menang. Padahal itu kan udah kalah ya. Karena debat menang itu dikonfirmasi dengan orang yang baru mualaf. Aduh basi-basi itu ya, kayak gitu tuh. Itu namanya nggak objektif. Itu namanya cari alasan. Jadi tolonglah jujur. Bagaimana soal mualaf aja kamu udah nggak jujur, apalagi soal kebenaran bisa digadaikan. Nah, menurut Pak Esra Soru, katanya orang ini sudah duduk di penonton dan itu sudah di kelompok Islam. Bahkan datang sudah pakai jilbab kayak gitu. Jadi logikanya gini ya, orang kalau baru mualaf pas nonton debat, nggak mungkin dia udah pakai jilbab, nggak mungkin. Dia pasti datang kan dia Kristen nih. Dia datang pasti nggak pakai jilbab. Dia datang, dia tentunya dengan rambutnya kelihatan pas nonton debat kemudian dia pikir, oh iya ya, ternyata bukan Kristen yang benar. Oh tiba-tiba dia, saya mau mualaf. Di depan dibimbing nggak mungkin dia pakai jilbab. Cobalah logika aja itu. Dia sudah pakai jilbab. Jilbabnya pas lagi, dia minjem di mana tuh? Kalau nggak settingan. Makanya hal-hal kayak gini sebenarnya bohong itu, detail-detailnya itu harus perhatikan Donditan. Kebohonganmu tuh ada banyak banget, baik di podcast, di pemaparanmu, di video-videomu, banyak sekali kebohonganmu. Dan kita sudah bongkar-bongkar terus tuh. Ya tapi dasar pengikutmu itu nggak mau mikir. Sehingga kalaupun dibohongin menurut mereka itu udah bener. Nah cilaka kan, cilaka 12 cuy. Tidak hanya sampai di situ. Kalau kita lihat di sini, ternyata dia dituntut juga sama Edi Praetno. Syahadat ya Bu ya. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini kan wajahnya kelihatan ini. Ibu Lianawati ini apakah benar-benar mualaf waktu itu ataukah ini settingan? Ini kan bisa dilacak. Dan Bapak Budi Asali dan tuduhan-tuduhan Kristen akhirnya nanti bisa terbantahkan. Ini harus ada klarifikasi ya. Baik dari pihak Ibu Lianawati maupun dari pihak Donditan untuk klarifikasi apakah benar wanita ini benar-benar mualaf di waktu itu juga. Jangan sampai kita dianggap mempermainkan agama ya, apalagi ini sudah mualaf dimualafkan lagi, itu dosa besar di hadapan Allah. Kalau hanya dia ternyata sudah mualaf dimualafkan lagi karena tidak pernah sholat, katakan ini contoh ya, itu kan urusan dia. Dia sudah bersumpah masuk Islam, harusnya dia menjalankan syariat. Tidak boleh disyahadatkan ulang, itu tidak boleh. Itu sama saja mempermainkan agama. Kecuali dia murtad ya, murtad masuk gereja dimualafkan bersyahadat lagi.
Kalau sudah bersahadat, tidak boleh bersahadat lagi. Tetapi ini tuduhan dari orang-orang Kristen, ini settingan. Nah, ini yang perlu dijawab. Apakah benar ini settingan? Ini pihak penyelenggara ya, karena penyelenggara dari tim Jakarta, kami dari tim Jawa Timur tidak diikutkan waktu itu. Jadi ini biar Pak Dondi dan Ibu Lianawati ini yang harus klarifikasi, membuat statement penjelasan yang sebenar-benarnya siapa ibu ini, supaya bola panas ini tidak menggelinding terus tuduhannya ke yayasan pembina mualaf ini berbohong, membuat settingan dan sebagainya. Ini kan berbahaya, menipu umat, apalagi menipu Allah Subhanahu wa taala. Dosanya sangat besar. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi edukasi bagi kita ya. Khususnya bagi kita yang umat Kristen, kita harus lebih cerdas dalam beragama dan kita juga harus waspada dan berhati-hati terhadap mereka-mereka yang suka membahas Alkitab. Apalagi di podcast para mualaf yang memang mereka itu banyak bohongnya teman-teman ya. Dan mereka berusaha menjatuhkan kekristenan. Kita percaya asal kuat iman kita sebagai orang Kristen, kita akan tetap memegang iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan tidak akan pernah kita digoncangkan oleh pengajaran apapun atau pengajaran dari manapun itu. Kecuali kita memang sudah menjadi kering ya, dan kita tidak bertumbuh, dan kita hanya meyakini Alkitab asal-asalan. Nah, artinya kita harus pelajari, kita harus benar-benar belajar. Kita harus siap dibangun di atas batu karang. Nah, itu perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada kita. Kalau kita dibangun, iman kita dibangun di atas batu karang, maka apapun pengajaran yang datang dari kiri ke kanan, atas bawah, depan belakang, itu tidak akan pernah menggoncangkan iman kita. Tetapi kalau iman kita dibangun di atas dasar pasir, maka apabila datang pengajaran-pengajaran palsu, ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi palsu, itu sesuai dengan apa yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus, waspada terhadap mereka. Jadi itu saja teman-teman ya, kita sudah melihat settingan-settingan para mualaf. Apalagi di satu momen kemarin pada saat debat, seolah-olah ada yang mualaf setelah perdebatan itu. Ternyata itu hanya settingan semata. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.